Film dibuka dengan memperlihatkan pasutri bernama Cooper dan istrinya yang bernama Leah. Hari itu Leah bangun pagi-pagi sekali dan meninggalkan New York untuk menghadiri rapat di Chicago. Dalam perjalanan, si bos yang bernama Dave mengajak Leah berbincang. Di sana rupanya Dave mencoba merayu Leah. Ia berjanji akan menaikkan jabatan Leah jika Leah bersedia tidur dengannya. Hal itu sepertinya membuat Leah sempat bingung karena keputusannya akan mempengaruhi masa depannya. This evening, so let me ask you something. I offered you the VP slot. Well, Let's stay over. We'll discuss this over dinner. Saat hari semakin siang, Cooper membangunkan kedua anaknya yang bernama Christine dan Jesse. Mereka pun kalang kabut karena bangun kesiangan. Karena sudah tak ada waktu lagi, Jesse dan Christine meninggalkan si ayah karena mobil mereka terjebak macet. Namun setelah mereka turun, sebuah mobil hampir saja menabrak Jesse. Oh my God! Cooper? Hari itu juga Leah langsung pulang setelah mendengar kabar tersebut. Untungnya Jesse dalam keadaan baik-baik saja. Dan disitulah Cooper mengutarakan keinginannya untuk mencari hunian di pinggiran kota. Beberapa waktu kemudian mereka pun menuju ke sebuah desa bernama Bellingham untuk melihat satu rumah seorang bangsawan yang dilelang pihak bank karena bangkrut. Saat berhenti di satu mini pom, seorang pegawai bernama Ruby memberitahu mereka jalan menuju ke kawasan yang dikenal dengan nama Cold Creek. Where are you guys headed? Cold Creek Manor? It's about a mile that way. Tak seberapa lama mereka pun sampai di lokasi. Melihat pintu gerbang yang tak terkunci, mereka pun nekat masuk ke areal tersebut. Mereka lalu berkeliling dan mengambil jalan belakang. Disitulah mereka menemukan pintu belakang yang juga tak terkunci. Dari pintu tersebut mereka pun bisa sampai ke dalam. Di situ mereka melihat rumah itu dalam keadaan yang belum dikosongkan. Cooper pun sempat berpikir tentang alasan si penghuni sebelumnya pergi secara tiba-tiba tanpa sempat membawa barang-barangnya satupun. Tiba-tiba Leah dikagetkan dengan kemunculan seorang polisi wanita bernama Annie. What do you think? We'll see. Mereka pun diminta keluar karena mereka telah memasuki daerah pribadi seseorang. Well, if you decide to buy, better you than so. You can't please. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Cooper akhirnya membeli rumah tersebut. Sebagian barang-barang milik owner sebelumnya ia buang dan beberapa ia jual ke seorang pengepul barang bekas. Jesse yang saat itu sempat masuk ke satu kamar bekas anak si pemilik rumah melihat satu bait puisi. Satu baris yang ia baca menyebutkan tentang Hammerhead dan juga tenggorokan setan atau Evil Throat. Bash your skull and toss you inward. Your blood runs thin. Sementara itu Cooper juga melihat-lihat beberapa foto yang berisikan anak laki perempuan dan juga ibu mereka. Cooper pun buru-buru memasukkannya kembali saat melihat Leah datang. Hari itu mereka nampak begitu bahagia mendapatkan rumah besar dengan harga yang sangat murah. Namun mereka tak tahu rahasia di balik rumah tersebut. Di sebuah resto, Cooper berkenalan dengan satu keluarga lokal. Si suami bernama Ray dan istrinya yang bernama Stephanie. Di situ mereka pun berbincang banyak, di mana kemudian Stephanie meminta putrinya mengajak Jesse dan Christine berkeliling di desa tersebut. I can tell him where you are. Well, basically she loves stuff. Hey, Beberapa hari kemudian Christine mendapatkan hadiah seekor kuda poni dari ayahnya. Terlihat Christine begitu histeris kedatangan hadiah tersebut. Cooper lalu mengajak Ray masuk dan memperlihatkan rekaman video keluarga owner sebelumnya. Ray pun berkata kalau ia tak begitu mengenal keluarga bangsawan Cold Creek karena mereka memang sedikit tertutup. Di hari berikutnya, Jesse melihat seorang pria masuk ke rumahnya. Cooper yang mendapatkan laporan itu kaget dan melihat ke depan.
Cooper pun keluar dan bertanya ia siapa. Pria itu pun menyebut kalau ia bernama Dale dan ia adalah pemilik rumah itu sebelumnya. Dale nampak terlihat seperti orang yang kurang sopan. Mencium aroma masakan, ia pun meminta ikut makan siang. Melihat tingkah laku Dale, Cooper pun sempat berpikir kalau Dale akan mendatangkan masalah bagi mereka. Setelah makan barulah Dale mulai bercerita kalau ia baru saja keluar dari penjara setelah 3 tahun dan kedatangannya kemari adalah untuk meminta pekerjaan pada Cooper. Ia berkata kalau ia hafal setiap sudut rumahnya dan ia adalah orang terbaik yang akan membantu Cooper merenovasi rumah tersebut, terutama kolam renang. Awalnya Cooper berpikir kalau Dale ingin mengambil barang-barangnya kembali, namun ternyata Dale sudah tak tertarik lagi. Dale pun mengatakan kalau semua itu sekarang adalah milik Cooper. I really need a job. I know this house better than anybody. I might help you fix it up. Oh, okay. Start out with a pool. And Malam itu Dale terlihat menuju ke sebuah rumah trailer, di mana ternyata Ruby sudah menunggunya. Keesokan harinya terlihat Jesse dan Christine bermain petak umpet di hutan. Christine yang bersembunyi jauh ke tengah hutan melihat sebuah papan bertuliskan Evil atau setan. Tak lama Jesse pun datang dan berteriak Evil Throat atau tenggorokan setan. Devil's throat! Oh, sore loser, aren't we? Shut up. Sementara itu Dale yang telah mulai bekerja mendatangi Cooper. Ia berkata kalau ia memerlukan uang untuk membeli pompa. Di saat menunggu, Dale melihat-lihat kembali senjata pajangan keluarganya yang berupa palu bermata runcing. Di situ ia berkata kalau dulu peternakan Cold Creek memiliki ribuan domba. Satu hari mereka bisa membunuh ribuan domba. Jadi senjata itu dibuat untuk mempercepat eksekusi domba-domba tersebut. Cooper lalu melihat satu senjata yang hilang. Saat ditanya, Dale beralasan kalau ia tak mengetahuinya. Dale juga sempat melihat foto-foto yang Cooper lihat kapan hari, namun ia tak berkomentar apapun. Hari berikutnya Dale menghampiri Leah yang sedang berenang. Di situ mereka pun berbincang banyak, di mana dari perbincangan tersebut terungkap kalau foto-foto yang Cooper temukan itu adalah anak dan istri Dale. Leah terlihat prihatin karena Dale mengaku kalau saat ia di penjara, istrinya membawa anak-anaknya pergi. Ia bahkan tak tahu di mana keberadaan mereka saat ini. When do you get to see your children? Not since the day their mother took off. They just disappeared. Di sore harinya Cooper kembali bertemu Sheriff Annie. Rupanya Annie tahu kalau Cooper telah membeli rumah keluarga Cold Creek dan bahkan mempekerjakan Dale saat ini. Cooper lalu bertanya apa yang membuat Dale di penjara. Annie pun berkata kalau saat itu ia belum bertugas di sini, tapi setahunya Dale dihukum karena menabrak mati seorang pria. Saat ditanya apakah Dale memiliki keluarga lain, Annie pun mengatakan iya. Ayah Dale kini tinggal di panti jompo. Di waktu yang sama, Annie juga memperkenalkan kalau Ruby adalah adiknya. Karena penasaran dengan riwayat keluarga bangsawan Cold Creek, Cooper pun mendatangi ayah Dale yang bernama Messi. Tapi seorang tuan Messi kini hanya seorang pria tua yang lumpuh. Mr. Massey, you got company. Cooper lalu merekam momen tersebut dan mengaku kalau ia akan membuatkan film dokumenter untuk mengenang keluarga bangsawan Cold Creek. Tak banyak informasi yang Cooper dapatkan. Messi hanya bercerita tentang bagaimana ia menghabisi 10.000 domba dalam 3 hari dengan palu tajam buatan keluarganya. Bang with a hammer, bang with a hammer. who was dead? He didn't have a stomach. 1,000 sheep in 3 days. Didn't even kill it. Ia juga bercerita kalau Dale seorang pengecut. Ia tak punya nyali membunuh 1 domba pun. Tak hanya itu, mata Tuan Messi mulai berkaca-kaca saat melihat foto menantu dan kedua cucunya.
Setelah Cooper pergi, si perawat Janice membisiki Messi kalau Cooper telah membeli rumahnya. Hal itu pun membuat Messi sangat marah. He owns Cold Creek Manor. Damn! Keesokan paginya, Cooper sekeluarga dihebohkan dengan kemunculan beberapa ular berbisa di dalam rumah. Sontak Cooper membawa keluarganya ke atas untuk menghindari serbuan para ular. Tak lama kemudian Del tiba di lokasi. Setelah membersihkan ular-ular tersebut, Del pun mengevakuasi anak-anak turun. Namun saat melihat tatapan tajam Cooper, Del merasa tak enak dan meninggalkannya. Saat usai santap siang, Del menemui Cooper. Di situ rupanya ia mengatakan kalau ia tak bisa lagi bekerja dengan mereka. Sontak Leah kaget dan bertanya. Namun Del meminta Leah menanyai Cooper. Setelah Del pergi, Cooper pun menjelaskan kalau ia memang tak menyukai Del sejak pertama kali ia datang. Ia juga yakin kalau Del orang yang menaruh ular-ular itu di rumah mereka. Tentu saja dengan tujuan agar mereka meninggalkan rumah tersebut. Leah sangat tak setuju dengan tuduhan Cooper pada Del, karena ia pikir tak mungkin Del melakukan hal tersebut. Selain itu, apa yang Cooper lakukan bisa menuai konflik dengan masyarakat lokal, karena Del adalah keturunan bangsawan di desa ini. Pembelaan itu pun membuat Cooper menduga kalau istrinya menyukai Del. Tentu saja hal itu membuat Leah sangat kesal. What is your problem with him? That guy, the snake's in our house. It's his house. He wants us out. Oh. When you don't seem to have a hard time. You know exactly what I'm talking about. Sepulang dari bar, Cooper dikejar oleh seseorang tak dikenal. Sampai di satu titik, Cooper malah menabrak seekor rusa yang melintas. Dan di waktu yang sama, mobil itu juga berhenti. Keesokan paginya, semua orang heboh melihat mobil Cooper yang rusak. Cooper pun mengatakan kalau semalam ia menabrak rusa. Tak lama Kristen menjerit karena melihat air kolam berwarna merah. Ia pun semakin histeris ketika melihat kuda kesayangannya sudah mengambang di kolam. Kristen pun curiga kalau ayahnya lah yang telah menabrak kudanya semalam. Cooper pun menjelaskan kalau ia tak pernah menabrak kuda Kristen. Cooper pun kembali menduga kalau ini adalah perbuatan Del. Merasa kalau kini situasinya semakin runyam, Leah mengajak Cooper kembali ke New York. Tentu saja Cooper tak tahu harus kemana karena ia sudah menjual semua asetnya yang ada di New York. Promise we would never put these kids. Just go back. There is no place to go back to. This is our house. This is our house. Cooper pun melaporkan hal itu pada Annie. Namun sayangnya Annie tak bisa banyak membantu karena ia tak memiliki banyak bukti. Mr. Tilson, I am just trying to help here. When you got something to show me. Cooper lalu mencari Christine dan berusaha meyakinkannya kalau ayahnya tak mungkin melakukan hal sekejam itu. Kristen pun menangis sambil memeluk ayahnya. I swear to you, I didn't do it. Sementara itu, Del yang sedang berjalan-jalan bertemu si perawat Janice. Di situ, Janice pun bercerita kalau kapan hari Cooper datang ke panti. Tentu saja hal itu membuat Del sangat kesal. Del lalu mencari Cooper yang saat itu sedang makan di restoran. Di situ, ia pun mempermalukan Cooper yang menggunakan kesempatan saat keluarganya bangkrut. Del mengatakan kalau Cooper hanya pria miskin yang beruntung, karena jika tidak karena bangkrut, Cooper tak akan mampu membeli rumah itu. Bahkan jika ia harus bekerja sehari selama 24 jam. Apalagi pekerjaannya hanya sebagai seorang sutradara. In here, you grab the property out from under it on a few payments. Try $210 grand. How much you get?
Untuk menghindari keributan, Cooper mengajak keluarganya pulang. Jesse yang kesal pun mengatakan kalau Dale akan dihabisi Hammerhead dan mayatnya akan dibuang ke tenggorokan setan. Hammerhead will smash your skull and throw you down the devil's throat! Setibanya di rumah, Cooper kembali merenung. Saat itulah tak sengaja ia melihat sesuatu di tanah. Cooper lalu mengambilnya dengan sangat hati-hati dan membawanya ke dalam untuk diperiksa. Saat gumpalan tanah-tanah itu terlepas, barulah terungkap kalau benda itu adalah kawat gigi. Bahkan beberapa gigi asli pemiliknya masih tertinggal di sana. Cooper lalu teringat anak perempuan Dale yang bernama Tammy. Setelah dicocokkan, Cooper pun menduga kalau kawat gigi itu adalah milik Tammy. Di saat yang sama, Leah juga datang dan menduga kalau Dale telah membunuh putrinya sendiri. He killed his children. Cooper lalu meminta Leah kembali ke New York untuk menginap di rumah salah seorang kerabat. Karena saat ini, Cooper berencana mengumpulkan bukti lebih banyak. Ia yakin sekali kalau Dale telah menghabisi keluarganya sendiri. Setelah Leah membawa anak-anaknya ke New York, Cooper memulai pencarian. Seluruh hutan ia jelajahi hingga di tengah-tengah hutan. Ia melihat sebuah bangkai mobil. Sayangnya tak ada petunjuk yang berarti selain sebuah plat nomor. Cooper lalu menemui Annie dan menceritakan temuannya, termasuk rekaman Messi yang menyebut tentang tenggorokan setan. Sayangnya Annie tak tahu di mana tempat tersebut. They were all dead. All of them. Down the devil's throat. What is the devil's throat? Mr. Tilson. I have no idea. Selain itu, dari semua yang Cooper telah kumpulkan, Annie masih tak berani menangkap Dale karena bukti-bukti tersebut tidaklah cukup kuat menurutnya. Annie kemudian memberikan Cooper walkie-talkie untuk berjaga-jaga. Setelah keluar dari kantor sheriff, Cooper pun tak sadar kalau Dale terus mengawasinya. Cooper lalu menelpon Leah yang sudah sampai di New York. Rupanya Cooper ingin menanyakan perihal ucapan Desi sewaktu di resto kemarin. Leah? Something about the devil's throat. The other day in the diner when Jesse shot... Dan tanpa mereka ketahui, Jesse dan Christine menguping pembicaraan mereka. Tiba-tiba sambungan telepon terputus. Tak lama berselang, Christine mencari ibunya dan memberitahu di mana tenggorokan setan berada. Yeah. Cooper lalu menghubungi Annie perihal perkembangan penyelidikannya. Disitulah Annie berkata kalau mobil yang Cooper temukan adalah milik istri Dale. Sementara itu terlihat Dale menemui Messi. Di situ Messi terlihat sangat kesal karena ia telah kehilangan tanah beserta rumah yang ia wariskan untuk Dale. Disitulah baru terungkap kalau Dale adalah anak tiri dari Messi. Tak hanya itu, Dale adalah anak dari seorang wanita malam yang Messi nikahi. Karena Messi rupanya tak bisa memiliki keturunan. You lost the farm. That's not true. You're the corrupt spawn of your whoring mother. Please. Belum selesai Dale meneteskan air mata, Messi kembali menyerang batin Dale dengan mengatakan kalau ia mendengar pertengkaran Dale dan istrinya 3 tahun yang lalu. Tak hanya itu, Messi juga tahu kalau Dale telah menghabisi istri dan kedua anaknya. I saw you. Just shut up. Even your kids. You couldn't kill an animal, but you killed them. Messi pun menguak kalau semua itu lantaran Dale mengetahui kalau kedua anaknya itu bukanlah anak biologisnya. Karena rupanya juga Dale pria mandul. Selain itu, Orla, istri Dale, memiliki hubungan dengan banyak pria. Dale berusaha menahan tangisnya di hadapan pria yang sangat ia hormati. Tapi sakit hatinya rupanya tak bisa tertahankan lagi. Ia lalu mengambil lap basah lalu membekap ayah tirinya. Beberapa saat kemudian Dale berteriak memanggil si perawat.
Di tempat berbeda, Cooper yang semakin penasaran membuka semua berkas dan juga peta. Namun sayangnya ia tak menemukan apapun terkait dengan tenggorokan setan. Tiba-tiba saja Cooper dikagetkan dengan bayangan di luar gudang. Sontak ia langsung meninju bayangan tersebut yang ternyata adalah Leah. Disitulah Leah meminta maaf karena ia tak mempercayai Cooper. Kedatangannya kemari adalah untuk memberitahukannya di mana tenggorokan setan berada. Sore itu juga mereka menuju hutan dan menuju ke lokasi yang ditunjukkan Christine. Di spot tersebut mereka menemukan sebuah pintu yang tertutupi daun-daunan kering. Dan setelah pintu itu dibuka, ternyata di dalamnya terdapat sebuah sumur yang sangat dalam. Sementara itu Ruby mendatangi kakaknya di kantor sheriff. Tapi saat ditanya, si asisten mengatakan kalau Annie mungkin sedang keluar. Saat hari mulai gelap, Cooper yang tak tahu bagaimana cara melihat apa yang ada di sumur itu akhirnya menurunkan kameranya. Setelah cukup lama, ia pun menaikkan kameranya kembali. Dan setelah rekaman itu diputar, mereka melihat objek yang seperti sebuah jasad. Oh my God. Di waktu yang sama, Sheriff Annie menghubungi Cooper dan memberitahu kalau ia ada di rumah Cooper. Cooper pun mengatakan kalau saat ini ia sedang berada di tenggorokan setan. Cooper pun memberitahu posisinya, namun Annie meminta Cooper menunggunya di pinggir jalan. Sementara itu di kantor sheriff, Ruby merasa aneh karena ia melihat sesuatu, di mana ternyata Sheriff Annie sudah tewas di bawah mejanya. Cooper lalu meninggalkan Leah untuk menjemput Annie. Saat menghubungi Annie, tak sengaja Cooper melihat ban mobilnya kempes. Bukan cuma satu, tapi semuanya. Di waktu yang sama, di saat Leah sendirian, seseorang berseragam detektif tiba-tiba muncul. Namun ternyata ia bukanlah Annie melainkan si Dale. Dale pun langsung mendorong Leah ke sumur tersebut. Devil's Throat, Mr. Tilson. Saat Leah tercebur ke sumur, ia melihat beberapa jasad. Tak lama Cooper datang dan kaget melihat istrinya ada di dalam sumur. Cooper lalu melemparkan talinya dan perlahan-lahan menarik Leah ke atas. Sementara Dale tak nampak dimanapun. Saat mereka berniat melaporkan semua itu ke kantor sheriff, ternyata mobil mereka satu-satunya juga sudah dibakar oleh Dale. Tak punya pilihan lain, mereka pun terpaksa kembali ke dalam rumah. Tak lama setelah mereka berada di dalam, tiba-tiba Dale datang dan memecahkan kaca pintu. Ia pun masuk dan memecahkan semua perabotan Cooper. Karena listrik padam, Cooper punya kesempatan melarikan diri ke lantai paling atas. Namun ternyata Dale mengetahui keberadaan mereka. Dale berhasil menjebol pintu dan menemukan Cooper dan istrinya. Karena tak ada jalan lain untuk kabur, Cooper pun terpaksa mencoba melawan dengan alat seadanya. Namun Cooper sayangnya tak bisa berbuat apa-apa. Tangga yang ia pegang pun akhirnya berhasil direbut oleh Dale. Dale mengatakan kalau ia akan menghabisi mereka berdua, lalu membuang mereka ke sumur setan. Setelah itu ia akan merebut rumahnya kembali. Dale terus memaki-maki mereka berdua, dan tanpa ia ketahui, Cooper dan Leah telah merencanakan sesuatu dengan tambang yang sudah mereka genggam bersama. Di saat Dale lengah, Cooper dan Leah merobohkannya dengan tali. Rupanya Cooper berniat menjatuhkan Dale dari jendela. Cooper lalu merebut paku Dale dan memecahkan kaca tersebut, hingga kaca itu pun pecah dan Dale pun terjatuh.
Beberapa hari kemudian terlihat Ruby mendatangi makam Dale. Setelah itu, scene pun memperlihatkan keceriaan keluarga Cooper yang mendapatkan ketenangan hidup mereka kembali. Dan film pun selesai. Jadi bisa disimpulkan kalau Dale telah menghabisi kedua anak dan istrinya. Setelah itu ia pun membuang jasad-jasad tersebut ke sebuah sumur yang ia beri nama Tenggorokan Setan. Semua itu ia lakukan lantaran ia kesal setelah mengetahui kalau kedua anaknya bukan anak biologisnya. Meskipun tak pernah diperlihatkan, tapi kemungkinan besar yang ditabrak Dale adalah selingkuhan istrinya. Entah bagaimana perselingkuhan tersebut bisa terkuak, tak pernah dijelaskan. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.